Di era digitalisasi, masyarakat menikmati beragam kemudahan dalam mengakses layanan keuangan secara cepat dan praktis. Sayangnya, perkembangan teknologi juga dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk menipu dan menguras dana masyarakat. Fenomena kejahatan keuangan digital ini tak hanya terjadi di Indonesia maupun Asia, namun juga menjadi sorotan di berbagai negara di dunia. Di dunia luar nih, internasional, tipu-tipu itu 88% dari kasus cyber fraud di dunia luar. Kalau di Indonesia, menurut Sobat Cuan, kira-kira berapa persen? Yang penduduknya ramah tamah, baik budinya, kira-kira Indonesia berapa persen? Hah? Berapa? 95 loh. Berapa? Ibu berapa? Tahu berapa? Ternyata di Indonesia 99%. Saat mendengar kejahatan keuangan digital, kita umumnya mengaitkannya dengan aksi hacker yang membobol suatu sistem. Padahal banyak pelaku kejahatan cyber justru mengandalkan manipulasi psikologis melalui teknik social engineering atau SOCENG. Modus operandinya yang sering terjadi antara lain berpura-pura sebagai customer service lembaga jasa keuangan, mengirim email atau pesan singkat yang memuat tautan atau link jebakan, atau lebih umumnya kita sebut sebagai aksi phishing, maupun skema baiting atau penawaran hadiah palsu kepada calon korbannya. Meski kasus social engineering atau SOCENG kerap diberitakan oleh media, tak sedikit masyarakat yang masih menjadi korban. Pasalnya, modus yang digunakan pelaku terus berkembang dan semakin beragam. Selain SOCENG, modus penyebaran APK bodong dengan kamuflase surat undangan maupun surat pemberitahuan juga masih marak ditemukan. Beragam taktik ini dimanfaatkan untuk mencuri data dan mengakses rekening korban. Bahkan para pelaku tak segan mencatut nama instansi resmi dengan mengaku sebagai pegawai Bea Cukai, Pajak, hingga Dukcapil. Modus ini dilakukan untuk membangun kepercayaan dan meyakinkan calon korbannya. Seiring makin beragamnya modus penipuan digital, PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA mengingatkan masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi data pribadi serta keamanan dana nasabah. Pada sesi kelas edukasi keuangan Waspada Kejahatan Siber bersama Wani Sabu yang merupakan bagian dari rangkaian Jogja Financial Festival 2026, Senior Advisor Fraud Banking Investigation BCA dan sekaligus Ketua Komite Cyber Fraud Perbanas, Wani Sabu menegaskan agar masyarakat tidak segan melapor jika menjadi korban penipuan. Pasalnya, kecepatan penanganan menjadi kunci utama untuk meminimalisasi kerugian. Sehingga penting bagi masyarakat untuk segera menghubungi bank terkait, melapor ke pihak kepolisian, dan mengakses layanan Indonesia Anti-Scam Center. Kalau kebanyakan sosial media nggak lapor, uang kita itu mengalirnya sangat cepat. Dalam 1 menit, rekening yang ditransfer itu bisa sampai 60 rekening. Jadi penjahat itu kalau mau menipu kita, dia sudah menyediakan tempat penampungan, Dek. Udah menyediakan tempat penampungan, pas nipu Wani dia langsung transfer ke 5 orang ini transfer lagi ke 10. Jadi dalam sekejap uang kita bisa langsung hilang. Sehingga kita harus lapor kemana? Ke call center kita. Otoritas Jasa Keuangan pun mengakui sekitar 80% korban penipuan keuangan digital baru melapor lebih dari 12 jam setelah kejadian. Padahal dalam praktiknya, uang hasil penipuan bisa berpindah tangan dan keluar dari rekening korban dalam waktu kurang dari 1 jam. Sementara itu, belakangan ini pola pelarian dana juga semakin kompleks. Jika dulunya hanya berputar di rekening bank, kini dana korban dengan cepat dialihkan ke berbagai instrumen digital. Mulai dari rekening bank lain, dompet elektronik, aset kripto, emas digital, hingga platform e-commerce. Kondisi ini tentunya membuat penanganan scam digital menjadi semakin kompleks.
Berangkat dari kondisi tersebut, Senior Advisor Fraud Banking Investigation BCA sekaligus Ketua Komite Cyber Fraud Perbanas, Wani Sabu mengimbau agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan digital. Masyarakat juga perlu untuk belajar dari berbagai kasus yang telah terjadi dan menjaga data pribadi dengan baik, serta tidak mudah tergiur oleh penawaran maupun iming-iming yang mencurigakan. Karena di era digital kecepatan itu sangat cepat, ya itu dimanfaatkan oleh penjahat. Jadi kita harus tetap hati-hati. Usai mengikuti kelas edukasi keuangan waspada kejahatan siber bersama Wani Sabu, para peserta mengaku mendapat pemahaman baru terkait berbagai modus penipuan digital yang kian berkembang. Dengan pemahaman tersebut, para peserta berharap dapat lebih waspada dan tidak mudah menjadi korban kejahatan siber yang menargetkan data maupun rekening nasabah. Saya tertarik milih kelas BCA hari ini karena membicarakan tentang cybercrime di masalah perbankan, terutama karena orang tua saya itu udah pernah ada pengalaman tuh penipuan online seperti itu. Banyak banget kejahatan-kejahatan yang sebenarnya ada dan jadinya saya dapat insight bagaimana cara kita mencegah hal tersebut terjadi, terutama kita sebagai Gen Z gitu. Ikut acara ini karena pertama ingin meningkatkan awareness dan gimana sih kiat-kiatnya biar kita tuh nggak kena tipu ya, soalnya kan eranya digital dan juga banyaklah sekali modus-modus penipuan di era digital ini. Kita sebenarnya harus lebih hati-hati ya sekarang karena model penipuan tuh banyak banget dan ternyata tuh yang targetnya bukan cuma Gen Z, ada juga yang misal orang tua kita ataupun rekan-rekan kita. Jadi kita harus banyak-banyak literasi sama tadi sudah dibilang kalau kita kena scam, kita tuh ternyata harus yang pertama adalah kita harus lapor ke banknya yang terkait seperti itu. Para peserta pun berharap program edukasi keuangan yang digelar BCA dan CNBC Indonesia dapat dilaksanakan secara berkala. Menurut mereka, edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci untuk meningkatkan literasi keuangan dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai bentuk penipuan digital yang terus bermunculan.